Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok A akan mempresentasikan materi AKM bab pengakuan pendapatan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Amalia Zulfa Latifa dengan MPM akhir 199. Kemudian ada teman saya, Dinda Aulia Rosa dengan MPM akhir 141, Julia Ayu Lestari dengan MPM akhir 307, dan Antonius dengan MPM akhir 310. Pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mengadopsi aset liability approach. Yang pertama, akun pendapatan didasarkan pada aset atau liabilitas yang ditimbulkan dari kontrak pelanggan. Yang kedua, perusahaan menganalisis kontrak pelanggan karena kontrak mengakibatkan transaksi pendapatan. Ada 5 tahap proses pengakuan pendapatan. Asumsikan Airbus atau FRA Corporation menandatangani kontrak untuk menjual pesawat kepada Cathay Pacific Airlines (HKG) dengan harga kontrak 100 juta euro. Step pertama, identifikasi kontrak pelanggan. Kontrak adalah perjanjian antara dua pihak yang menghasilkan hak dan kewajiban yang mengikat. Dalam kasus ini, kontrak mengikat Airbus untuk mendelivery pesawat kepada Cathay Pacific. Yang kedua, identifikasi separate performance obligation. Airbus ini memiliki performance obligation mendelivery pesawat kepada Cathay Pacific. Jika dalam kontrak disepakati Airbus juga akan melakukan perawatan pesawat, maka performance obligation Airbus harus dicatat untuk kesepakatan ini. Step ketiga, menentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah yang diharapkan akan diterima dari pelanggan. Dalam kasus ini, harga transaksi ditentukan 100 miliar euro. Step keempat, alokasikan harga transaksi kepada sebagian kewajiban yang dilaksanakan. Dalam kasus ini, Airbus hanya memiliki performance obligation mendelivery pesawat kepada Cathay Pacific. Step kelima, pengakuan pendapatan ketika separate performance obligation dipenuhi. Airbus mengakui pendapatan 100 euro dalam penjualan pesawat ketika performance obligation mendelivery pesawat kepada Cathay Pacific sudah dipenuhi. Identifikasi kontrak dengan pelanggan. Diasumsikan Tyler Engler memesan 1 cangkir black coffee dengan harga $3 dari Bean. Tyler membayar $3 kepada barista Bean. Kemudian barista memberikan 1 cangkir kepada Tyler. Question, berapa revenue atau pendapatan yang diakui Bean dalam transaksi ini? Step pertama, identifikasi kontrak dengan pelanggan. Yang pertama, kontrak memiliki substansi komersial, yaitu Tyler menyerahkan uang untuk membeli kopi. Yang kedua, kesepakatan dalam kontrak. Tyler membeli kopi dan Bean menjual kopi. Yang ketiga, identifikasi hak kedua belah pihak, yaitu Tyler berhak atas kopi dan Bean berhak menerima $3. Yang keempat, perusahaan dapat mengidentifikasikan syarat pembayaran. Yang kelima, terdapat kemungkinan besar perusahaan menagih pembayaran. Step kedua, identifikasi separate performance obligation. Bean memiliki performance obligation untuk menyerahkan kopi kepada Tyler. Yang step ketiga, identifikasi harga transaksi atau kontrak. Harga kopi $3, tidak ada diskon. Step keempat,
alokasi harga perolehan ke separate performance obligation. Untuk contoh di atas, BIN hanya memiliki satu performance obligation, jadi tidak dibutuhkan alokasi. Step kelima, pengakuan pendapatan. Ketika setiap separate performance obligation dipenuhi, BIN memenuhi performance obligation ketika Tyler menerima secangkir kopinya. BIN harus mengakui pendapatan $3 dari transaksi ini ketika Tyler menerima secangkir kopi. Selanjutnya, identifikasi separate performance obligation step 2. Beberapa hari kemudian, Tyler memesan secangkir kopi seharga $3 dan 2 potong roti bagel seharga $5. Barista menyiapkan 2 produk yang dipesan tersebut dan Tyler membayar $8. Question: berapa pendapatan yang diakui BIN dalam penjualan 2 item produk di atas? Untuk step pertama, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Kontrak dikatakan valid apabila memenuhi kondisi atau kriteria kontrak. Yang kedua, identifikasi separate performance obligation. BIN harus menentukan apakah penjualan secangkir kopi dan 2 potong roti bagel tersebut adalah 1 atau 2 performance obligation. Step ketiga, identifikasi separate performance obligation. Multiple performance obligation terjadi ketika kondisi terpenuhi. Yang pertama, BIN harus menyediakan 2 jenis produk atau service. Yang kedua, produk BIN berdasarkan kontrak dinyatakan berbeda apabila performance obligation tidak berkaitan atau tidak saling bergantung satu sama lain. Yang keempat, penentuan harga transaksi. Harga transaksi tersebut adalah $8 ditambah $3 ditambah $5. Step kelima, pengakuan pendapatan ketika setiap separate performance obligation dipenuhi. BIN memenuhi kedua performance obligation ketika kopi dan roti bagel diserahkan kepada Tyler. BIN mengakui pendapatan sebesar $8, $3 ditambah dengan $5 ketika Tyler menerima kopi dan roti bagel. Alokasi harga transaksi ke separate performance obligation. Step keempat, harga transaksi dialokasikan kepada separate performance obligation berdasarkan harga jual relatif. BIN menawarkan kepada pelanggan diskon harga $2 dalam pembelian secangkir kopi. Jika pelanggan membeli 1 kemasan kopi premium motor mocha beans atau normalnya dijual dengan harga $12. Harga secangkir kopinya itu $3. Question: berapa pendapatan yang harus diakui BIN dalam penjualan 2 item barang tersebut? Step pertama, identifikasi kontrak dengan pelanggan. Kontrak dikatakan valid apabila memenuhi 2 kriteria kontrak. Step kedua, diidentifikasi separate performance obligation. 1 kemasan motor mocha beans dan secangkir kopi dapat dibedakan satu dengan lainnya. Step ketiga, penentuan harga transaksi. Harga transaksi $3, $12 tambah $1. Step keempat, alokasi harga transaksi separate performance obligation. BIN mengalokasikan harga transaksi kedua performance obligation. Selanjutnya, ada step 5, pengakuan pendapatan ketika performance obligation dipenuhi. BIN memenuhi kedua performance obligasi ketika 2 produk tersebut diserahkan kepada Tyler. Selanjutnya ada materi in the 5 step proses revisited, yaitu identifikasi kontrak dengan pelanggan. Itu step pertama. Dalam kontrak ini ada perjanjian 2 pihak atau lebih yang menghasilkan hak dan kewajiban yang mengikat. Nah, itu dapat dalam bentuk tertulis, tidak tertulis, dan kelasiman praktik bisnis. Selanjutnya, separate performance obligation atau step 2. Separate obligation adalah janji atau kewajiban untuk menyelesaikan atau menyediakan produk atau jasa yang berbeda kepada pelanggan. Produk atau jasa dibedakan menjadi
apabila pelanggan mendapat manfaat atau benefit yang berbeda dari produk atau jasa tersebut, dan yang kedua, apabila produk atau jasa yang berbeda tersebut bersifat tidak saling tergantung. Selanjutnya ada determining transaction price atau step 3. Situ tertulis ada harga transaksi, yaitu jumlah yang diharapkan akan diterima dari pelanggan. Dalam konteks seringkali mudah ditentukan karena pelanggan setuju dengan jumlah yang tetap dan pasti. Dan yang terakhir, dalam hal tertentu perusahaan memperhitungkan. Selanjutnya, allocating transaction price to superior performance application step 4, yaitu didasarkan pada nilai wajar relatif, pengukuran terbaik didasarkan pada harga jual produk jasa. Nah, sini ada pertanyaan, yaitu question A. Apa performance application untuk tujuan akuntansi dari penjualan peralatan tersebut? Tujuan utama Hender adalah menjual barang, jasa lainnya adalah instalasi dan training pegawai, di mana jasa ini bisa dilakukan oleh pihak lain. Kemudian ada pertanyaan, bagaimanakah alokasi harga transaksi ke Spirit Performance Obligation? Alokasi total pendapatan 2 juta adalah sebagai berikut. Yang pertama, peralatan sebesar 1.932.367 didapatkan dari 2 juta dibagi dengan 2.070.000, kemudian dikali dengan 2 juta. Selanjutnya ada installation sebesar 19.324 didapatkan dari 20.000 dibagi 2.070.000, kemudian dikali dengan 2 juta. Selanjutnya ada training sebesar 48.309 didapatkan dari 50.000 dibagi 2.070.000, kemudian dikali dengan 2 juta. Kemudian pencatatan pada tanggal 1 November 2019 bagi berikut. Cash sebesar 2 juta pada pendapatan jasa installation sebesar 19.324. Kemudian pendapatan jasa diterima di muka sebesar 48.309 dan penjualan sebesar 1.932.367. Kemudian jika diasumsikan bahwa BPP atau HPP peralatan itu sebesar 1.500.000, maka ayat jurnal untuk mencatat HPP adalah pada tanggal 1 November 2019, HPP pada persediaan barang dagang sebesar 1.500.000. Maka Hetler mengakui pendapatan dari penjualan ketika installation peralatan sudah dilaksanakan, yaitu pada 1 November 2019. Hetler mengakui bahwa pendapatan dari pelatihan atau training pegawai berdasarkan straight line basis yang dimulai pada tanggal 1 November 2019 atau sebesar 4.026 yang didapatkan dari 48.309 dibagi 12 per bulan selama 1 tahun. Ayat jurnal untuk mengakui pendapatan dari pelatihan atau training pegawai selama 2 bulan pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut. Pendapatan jasa training diterima di muka pada pendapatan jasa training sebesar 8.052, di mana itu didapatkan dari 4.026 dikalikan 2 bulan. Kemudian mengakui pendapatan ketika setiap kewajiban kinerja terpenuhi. Perusahaan dikatakan melaksanakan performance obligation ketika pelanggan memperoleh atau mendapatkan pengendalian atas barang atau jasa. Perpindahan pengendalian kepada pelanggan terjadi jika yang pertama, perusahaan berhak atas pembayaran. Yang kedua, perusahaan telah mentransfer hak kepemilikan. Yang ketiga, perusahaan telah mentransfer aset secara fisik. Yang keempat, pelanggan menanggung risiko atas kepemilikan. Dan yang kelima, pelanggan telah menerima aset. Kemudian ada akuntansi pengakuan pendapatan. Yang pertama, penjualan dengan hak retur. Kemudian yang kedua, penjualan dengan perjanjian membeli kembali atau repurchase agreement. Yang ketiga, bill and hold. Yang keempat, hubungan principal agent. Yang kelima, konsinyasi. Yang keenam, garansi. Yang pertama, penjualan dengan hak retur. Hak retur biasanya diberikan untuk barang yang sudah dijual dengan berbagai macam sebab. Perusahaan yang melakukan retur akan menerima kombinasi dari berbagai hal berikut. Yang pertama,
pengembalian dana penuh atau sebagian. Yang kedua, pengurangan jumlah yang harus dibayar. Atau yang ketiga, ditukar dengan produk lain. Sebagai contoh, di sini pada tanggal 12 Januari 2019, Vanden menjual 100 buah kamera dengan harga per kamera 100 kepada Amaya. Vanden memperkenalkan Amaya melakukan retur kamera apabila barang dalam keadaan rusak terhitung 45 hari dari pembelian. Harga perolehan kamera itu per kamera sebesar 60. Vanden mengestimasi bahwa 3 buah kamera akan diretur. Biaya untuk memperbaiki tidak material, kemudian barang yang diretur diharapkan akan dijual kembali dengan keuntungan. Maka ayat jurnal untuk mencatat pembelian kamera adalah piutang dagang pada penjualan sebesar 10.000 didapatkan dari 100 dikali 100 dan HPP pada persediaan sebesar 6.000 didapatkan dari 100 dikali 60. Kemudian pada tanggal 24 Januari, Amaya melakukan retur 2 buah kamera. Pada tanggal 31 Januari, Vanden menyajikan laporan keuangan dan mengestimasikan bahwa hanya terdapat 1 kamera yang akan diretur. Untuk mencatat transaksi tanggal 24 Januari 2019 sebagai berikut. Retur penjualan pada piutang dagang sebesar 200, di mana 2 dikalikan dengan 100. Kemudian ada persediaan barang pada HPP sebesar 120 dari 2 dikalikan 60. Kemudian yang kedua ada penjualan dengan perjanjian membeli kembali, di mana perusahaan mentransfer aset kepada pelanggan tetapi memiliki kewajiban atau hak tanpa syarat untuk membeli kembali aset di waktu YAD. Jika kewajiban atau hak membeli kembali dengan harga lebih tinggi atau sama dengan harga jual, maka transaksi tersebut sebenarnya adalah transaksi pembiayaan. Kemudian ada perjanjian membeli kembali, di mana ada fakta Morgan, sebuah dealer alat berat, menjual alat berat pada tanggal 1 Januari 2019 kepada Land Company dengan harga 100.000. Disepakati bahwa Morgan akan membeli kembali peralatan tersebut tanpa syarat pada tanggal 31 Desember 2020 dengan harga 121.000. Kemudian ada pertanyaan, bagaimanakah Morgan mencatat transaksi tersebut? Diasumsikan tingkat bunga yang disepakati dalam perjanjian tersebut adalah 10%. Morgan akan mencatat transaksi pembiayaan tersebut pada tanggal 1 Januari 2019 sebagai berikut. Cash pada kewajiban kepada Land Company sebesar 100.000. Kemudian Morgan juga perlu mencatat bunga pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut. Beban bunga pada kewajiban kepada Land Company sebesar 10.000 didapatkan dari 100.000 dikalikan dengan bunganya tadi 10%. Kemudian Morgan mencatat bunga dan menyelesaikan kewajiban kepada Land pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut. Beban bunga pada kewajiban kepada Land Construction sebesar 11.000 didapatkan dari 100 ditambah dengan bunganya 10.000 kemudian dikalikan dengan 10%. Kemudian kewajiban kepada Land Construction pada cash sebesar 121.000 didapatkan dari 100.000 ditambah 10.000 ditambah 11.000. Yang ketiga ada Bill and Hold Agreement, sebuah kontrak di mana entitas melakukan billing atau menagih kepada pelanggan untuk menjual barang, tetapi entitas menahan penyerahan barang sampai waktu tertentu di masa yang akan datang. Di sini terdapat fakta bahwa Butler menjual tungku api dengan harga 450.000 dengan biaya 280.000 pada tanggal 1 Maret 2019 kepada Baristo. Dalam perjanjian yang telah disepakati, Baristo meminta kepada Butler untuk menahan tungku api tersebut sampai dengan lokasi kafe. Kemudian ada pertanyaan,
Kapan Butler mengakui pendapatan dari penjualan tungku api dalam perjanjian Build and Hold tersebut? Butler akan mengakui pendapatan pada saat performance obligation untuk mentransfer produk dipenuhi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kapan Baristo memperoleh pengendalian terhadap barang tersebut. Maka pada tanggal 1 Maret 2019, Butler mencatat transaksi sebagai berikut. Piutang dagang pada penjualan sebesar 450.000 dan HPP pada persediaan sebesar 280.000. Yang keempat, hubungan prinsipal agent. Prinsipal memiliki performance obligation menyerahkan produk atau menyelesaikan jasa kepada pelanggan. Sementara agent memiliki performance obligation untuk membantu prinsipal menyerahkan produk atau jasa kepada pelanggan. Sebagai contoh, Preferred Travel Company sebagai agent memfasilitasi pemesanan kapal pesiar. Kemudian yang kedua ada company sebagai prinsipal kepada calon penumpang. Ada Priceline, agent memfasilitasi jasa persewaan mobil milik Hertz. Kemudian pendapatan agent adalah komisi penjualan yang diterima. Dan yang kelima ada konsinyasi. Pabrikan mendeliver barang, tetapi kepemilikan barang masih belum berpindah sampai dengan terjadinya penjualan. Konsignor atau pabrikan mengirim barang dagangan kepada konsigni atau dealer yang akan bertindak sebagai agent untuk menjual barang. Konsignor akan mencatat laba dari penjualan. Konsigni akan memperoleh komisi penjualan dalam transaksi penjualan. Selanjutnya, pengakuan pendapatan sepanjang waktu. Pada beberapa jenis pendapatan, perusahaan akan mengakui pendapatan sepanjang waktu. Contoh pengakuan pendapatan sepanjang waktu adalah kontrak konstruksi jangka panjang. Nah, kontrak konstruksi jangka panjang ini seringkali didapatkan bahwa penjual atau kontraktor menagih atau melakukan billing kepada pembeli secara berkala. Contohnya seperti pengerjaan pesawat militer atau komersial, lalu pemesanan persenjataan, dan kontrak konstruksi jangka panjang. Selanjutnya, pengakuan pendapatan jangka panjang. Di sini ada dua metode. Yang pertama, metode persentase penyelesaian. Pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan dilakukan. Dan biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan yang berhubungan dilakukan. Nah, yang kedua, metode pemulihan biaya. Di sini pendapatan diakui jika kontraknya telah selesai dilaksanakan. Perusahaan akan mengakui pendapatan sepanjang waktu jika dapat mengestimasi progres atau kemajuan dari performance obligation. Selanjutnya, metode persentase penyelesaian. Nah, dasar pemikiran metode ini adalah pembeli dan penjual memiliki hak yang dilaksanakan. Lalu pembeli memiliki hak secara hukum untuk meminta kinerja spesifik di dalam kontrak. Nah, penjual memiliki hak untuk meminta pembayaran atas kemajuan kontrak untuk memberikan bukti kepemilikan pembeli. Hasilnya, penjualan berkelanjutan terjadi sementara pekerjaan berlanjut dan entitas harus mengakui pendapatan sesuai dengan kemajuan pekerjaan tersebut. Nah, perusahaan menggunakan metode ini jika semua kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama, jumlah pendapatan kontrak dapat diukur dengan andal. Kedua, ada kemungkinan manfaat ekonomis terkait kontrak masuk ke perusahaan. Lalu biaya kontrak sampai selesai dan tingkat penyelesaian pada akhir periode pelaporan dapat diukur dengan andal. Lalu biaya kontrak dapat diidentifikasi dan diukur dengan andal sehingga biaya aktual kontrak dapat dibandingkan dengan perkiraan awal. Nah, perusahaan akan mengakui pendapatan dan gross profit atau laba kotor setiap periode berdasarkan progres atau kemajuan konstruksi mengakui pendapatan dengan menggunakan metode persen penyelesaian. Nah, pengukuran kemajuan yang sering digunakan adalah cost to cost basis. Pendapatan diakui dengan berdasar pendekatan cost to cost basis. Di sini ada 3 rumus.
Yang pertama ada rumus persen komplit, lalu kedua pendapatan yang harus diakui, dan yang terakhir ada pendapatan pada periode berjalan. Selanjutnya, metode pemulihan biaya. Jika tidak dapat memenuhi kriteria sebelumnya, maka perusahaan akan mengakui pendapatan dan gross profit ketika kontrak sudah diselesaikan, mengakui pendapatan dan laba kotor dengan menggunakan cost recovery atau zero profit method. Metode ini mengakui pendapatan hanya apabila cost dapat dipulihkan atau recoverable, jadi laba kotor diakui hanya jika seluruh biaya tertutup. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan metode persentase penyelesaian dengan metode pemulihan biaya. Nah, pada PPT tersebut perbedaannya adalah pada metode pemulihan biaya, gross profit-nya diakui ketika kontrak telah selesai. Sedangkan metode persentase penyelesaian, gross profit-nya diakui setiap tahunnya. Lalu di sini ada jurnal-jurnal untuk metode persentase penyelesaian dengan metode pemulihan biaya. Nah, pada metode persentase penyelesaian, pendapatan diakui ketika setiap tahunnya. Sedangkan untuk metode pemulihan biaya, pendapatan diakui hanya pada kontrak telah selesai. Lalu di sini ada laporan keuangan untuk metode persentase penyelesaian pada tahun 2022 dan 2023 yang dimana gross profit telah diakui. Nah, sedangkan di sini metode pemulihan biaya hanya mengakui gross profit pada ketika kontrak telah berakhir. Baik, sekian dari kelompok A, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.